Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 8. Mari kita lanjutkan materi IPS kita tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap persekutuan dagang pada masa kolonial. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang sudah lalu kita sudah membahas tentang pengaruh sistem tanam paksa. Sebelum lanjut ke materi inti, maka seperti biasa kalian harus tahu tujuan pembelajaran ya. Kita ingat, pada masa lalu itu Indonesia hanya dianggap sebagai sebuah provinsi bagi Belanda. Namun tidak diperlakukan sama dengan masyarakat Belanda di Eropa. Belanda hanya menguras kekayaan Indonesia untuk kemakmuran negerinya. Bagaimanakah reaksi rakyat masyarakat Indonesia? Tentu saja mereka melawan. Mari kita pelajari lebih lanjut perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan mencermati uraian berikut ini. Namun sebelumnya kalian harus tahu tujuan pembelajaran agar kita fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah bahwa kalian harus dapat menyebutkan siapa saja yang melakukan perlawanan terhadap persekutuan dagang, baik Belanda maupun Portugis. Yang kedua, menguraikan penyebab utama Sultan Baabullah ingin mengusir Portugis. Kemudian yang ketiga, menyebutkan tokoh yang melakukan perlawanan dari kerajaan Aceh. Yang keempat, menyebutkan tokoh yang mendapat julukan ayam jantan dari timur. Siapa itu ya? Kemudian yang kelima, menyebutkan isi perjanjian Bongaya. Yang keenam, menguraikan alasan mengapa kerajaan Mataram mengalami kekalahan mengusir Belanda di Batavia. Mari kita masuk pada materi inti. Sekali lagi judulnya adalah tentang perlawanan terhadap persekutuan dagang baik Portugis maupun Belanda. Yang pertama, perlawanan terhadap persekutuan dagang ini dilakukan oleh Sultan Baabullah. Kemudian yang kedua nanti dilakukan oleh perlawanan di daerah Aceh. Yang ketiga adalah ketangguhan ayam jantan dari timur. Kemudian yang keempat dilakukan oleh penyerangan kerajaan Mataram terhadap VOC di Batavia. Mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah Sultan Baabullah mengusir Portugis. Konflik antara kerajaan di Indonesia dan persekutuan atau kongsi dagang barat terjadi sejak para kongsi dagang menunjukkan kecongkakannya. Sebagai contoh, pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Penyebab utamanya adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda dengan Tidore. Banda itu Aceh ya. Portugis menembaki Jungjung. Jungjung itu perahu dari Banda yang akan membeli cengkih ke Tidore. Tidore tidak terima dengan tindakan armada Portugis itu, lalu melakukan perlawanan. Nah, dalam perang tersebut Portugis berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan. Akhirnya Portugis mendapat kemenangan. Rakyat Maluku sadar bahwa Portugis hanya akan merusak perdamaian. Sultan Hairun berhasil menyatukan rakyat dan mengobarkan perlawanan pada tahun 1565. Portugis terus mendesak oleh gempuran tentara kerajaan yang didukung rakyat Portugis. Rakyat Portugis menawarkan perundingan kepada Sultan Hairun. Sultan Hairun adalah rakyat yang cinta damai sehingga menerima ajakan Portugis. Pada tahun 1570 bertempat di benteng Sao Paulo terjadi perundingan antara Sultan Hairun dan Portugis. Nah, pada awal perundingan semua berjalan seperti sebuah pertemuan pada umumnya, yaitu membicarakan suatu hal penting. Pada saat itu Sultan Hairun tidak menaruh curiga sedikit pun. Ia merasa bahwa perdamaian jauh lebih baik. Namun pada saat perundingan berlangsung tanpa disangka-sangka, tiba-tiba
Portugis menangkap Sultan Hairun, pada saat itu juga dibunuh. Ya, pada saat itu Portugis membunuhnya. Kejam kan? Nah, kelicikan dan kejahatan Portugis tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Maluku serta putranya Sultan Baab Ullah dengan gagah melanjutkan perjuangan ayahandanya dengan memimpin perlawanan. Pada saat bersamaan, Ternate dan Tidore bersatu melancarkan serangan terhadap Portugis. Akhirnya pada tahun 1575 Portugis berhasil diusir dari Ternate. Selanjutnya Portugis melarikan diri dan menetap di Ambon pada tahun 1605. Kemudian Portugis berhasil diusir oleh VOC dari Ambon. Portugis kemudian menyingkir ke Timur-Timur atau Timor Leste dan melakukan kolonisasi di tempat itu. Nah, itulah perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Baab Ullah. Yang kedua adalah perlawanan Aceh. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah tahun 1607 sampai 1639, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Saat itu Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkat 800 prajurit. Pada saat itu wilayah kerajaan Aceh telah sampai di Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Namun pada tahun 1629 Aceh mencoba menaklukkan Portugis, tetapi penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil mendapatkan kemenangan. Namun demikian, Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Nah, itu perlawanan yang dilakukan oleh Aceh. Yang ketiga, kita beri judul tentang perlawanan yang dilakukan oleh ketangguhan ayam jantan dari timur. Siapa gerangan? Nah, kalian tentu tidak asing dengan nama Sultan Hasanuddin. Tokoh ini sangat ditakuti Belanda karena ketangguhannya melawan Belanda, sehingga disebut sebagai ayam jantan dari timur. Nah, Sultan Hasanuddin ini adalah siapa? Nah, beliau adalah Raja Goa dari Sulawesi Selatan. Suatu ketika kerajaan Goa atau Sultan Hasanuddin dan Bone, Sultan Hasanuddin yaitu dari Goa, kemudian Bone yang bernama Arupalaka, Raja Bone bernama Arupalaka berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan oleh VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. VOC memberi dukungan sehingga Bone menang. Nah, biasa yang lemah dibantu oleh VOC atau oleh Belanda. Saat perang dengan Goa tahun 1666, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani sebuah perjanjian. Nah, perjanjian itu bernama Perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Apa isi dari Perjanjian Bongaya tersebut? Nah, isinya adalah sebagai berikut. 1. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Yang kedua, Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Yang ketiga, Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Yang ketiga, Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Nah, perjanjian Bongaya ini telah memangkas kekuasaan kerajaan Goa sebagai kerajaan terkuat di Sulawesi. Tinggal kerajaan-kerajaan kecil yang sulit melakukan perlawanan terhadap VOC. Nah, itu jadi perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin yang kita kenal dengan ayam jantan dari timur. Kemudian yang keempat adalah serangan dari kerajaan Mataram. Kita beri judul Serangan Mataram terhadap VOC. Mataram adalah kerajaan besar di Jawa Tengah. Keberadaan VOC di Batavia sangat membahayakan Mataram. Pada awalnya Mataram dengan Belanda dianggap menjalin hubungan baik. Kemudian Belanda diizinkan mendirikan benteng atau benteng gudang atau yang disebut dengan loji untuk kantor dagang di Jepara pada tahun 1615. Belanda juga mendirikan dua meriam untuk kerajaan Mataram. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda.
Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoon memerintahkan Van der Mark menyerang Jepara. Kerugian Mataram sangat besar. Peristiwa tersebut memperuncing perselisihan antara Mataram dan Belanda. Itu awalnya ya, mengapa Mataram ingin mengusir VOC di Batavia. Raja Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Batavia itu Jakarta sekarang. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1628. Pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Baurekso yang tiba di Batavia tanggal 22 Agustus 1628. Selanjutnya menyusul pasukan Tumenggung Sura Agul-Agul dan kedua bersaudara yaitu Kiai Dipati Mandurejo dan Upasanta. Mengapa serangan pertama mengalami kegagalan? Hal ini terjadi karena kurangnya perbekalan, juga disebabkan Mataram kurang matang dalam memperhitungkan medan pertempuran. Faktor lain adalah persenjataan Belanda jauh lebih modern dibandingkan tentara Mataram. Nah, jadi serangan pertama yang dilakukan oleh Mataram gagal sehingga terpaksa pasukan ditarik kembali ke Mataram pada tanggal 3 Desember 1628. Pada serangan tersebut tidak kurang dari 1.000 prajurit Mataram gugur dalam medan pertempuran. Mataram segera mempersiapkan serangan kedua. Nah, pada serangan kedua ini dipimpin oleh Kiai Adipati Jumina dan K.A. Puger dan Kiai Adipati Purbaya. Persiapan dilakukan dengan lebih matang. Gudang-gudang dan lumbung persediaan makanan didirikan di berbagai tempat. Setelah semua persiapan selesai, pengepungan secara total terhadap Batavia pun dilakukan. Serangan dimulai pada tanggal 1 Agustus dan berakhir 1 Oktober 1629. Namun serangan kedua ini pun gagal karena faktor kelemahan yang sama seperti pada serangan pertama serta lumbung padi, persediaan makanan banyak dihancurkan Belanda sehingga semakin memperlemah kekuatan Mataram. Nah itu ya, jadi makanan itu kan sangat dibutuhkan untuk suatu perang, untuk mengumpulkan tenaga supaya, nah sekarang lumbung padinya dibakar ya jelas ya mengurangi. Ditambah dengan jarak yang jauh antara Mataram di Jawa Tengah dengan ke Jakarta di Batavia ya. Nah, jadi memerlukan energi yang cukup banyak. Sedangkan Belanda ada di tempat tenaganya masih terpusat, terkonsentrasi dan dalam kondisi baik. Nah, jadi pada tahun 1799 terjadi peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. VOC dinyatakan bangkrut. Nah, hingga dibubarkan. Keberadaan VOC sebagai kongsi dagang yang menjalankan roda pemerintahan di negeri jajahan seperti Indonesia tidak dapat dilanjutkan. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil oleh pemerintah Belanda. Setelah dibubarkannya VOC, Indonesia berada langsung di bawah pemerintah Hindia Belanda. Mengapa serangan pertama mengalami kegagalan? Hal ini terjadi karena kurangnya perbekalan, disebabkan juga Mataram kurang matang dalam memperhitungkan medan pertempuran. Nah, jadi itu adalah serangan-serangan yang dilakukan rakyat Indonesia terhadap kongsi dagang, ya, baik yang dilakukan terhadap Portugis maupun terhadap VOC. Sudah kita bahas di awal-awal mengapa VOC mengalami kebangkrutan. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasi yang pertama,
Siapa saja yang melakukan perlawanan terhadap persekutuan dagang? Yang kedua, apa penyebab utama Sultan Ba'abullah mengusir Portugis? Yang ketiga, siapa yang melakukan perlawanan dari kerajaan Aceh? Yang keempat, siapa yang mendapat julukan ayam jantan dari timur itu? Kemudian yang kelima, sebutkan isi dari perjanjian Bongaya. Yang keenam, sebutkan alasan mengapa kerajaan Mataram mengalami kekalahan dalam mengusir VOC di Batavia. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.